warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, aku Anissa Aulia Rahma dari S1 Akuntansi 2017. Alhamdulillah di sini aku sebagai penerima Jarum Beasiswa Plus 2019-2020 di angkatan ke-35. Nah, buat kalian-kalian yang udah ngisi nih Q&A Scholar Talk-nya KMA, aku bakal jawab semua pertanyaan kalian tentang Jarum Beasiswa Plus, tentang apa aja keunggulannya, tentang tips and tricksnya gimana, terus selama ngedapetin itu benefit yang aku dapat tuh apa aja. Nah, oke, kita mulai. Pertama, itu banyak banget yang nanyain tentang syarat buat daftar Jarum Beasiswa Plus itu apa aja. Nah, itu kalian bisa cek di sini, di website-nya Jarum Beasiswa Plus di www.jarumbeasiswaplus.org. Kalian bisa lihat di situ apa aja, karena kalau misalnya kalian mau daftar itu harus ngelengkapin semua persyaratannya. Kalian udah cek di websitenya Jarum, otomatis kalian tahu dong apa aja syaratnya. Nah, ini ada yang nanya nih, Kak, harus nggak sih aktif organisasi? Wah, itu harus banget ya, karena udah tertera di persyaratannya nih teman-teman, harus banget ngelampirin surat aktif organisasi. Jadi buat teman-teman itu harus aktif organisasi. Nah, organisasi ini nggak harus organisasi di kampus, bisa juga organisasi di luar kampus. Jadi buat teman-teman harus ya ngelengkapin buat keaktifan organisasinya. Selanjutnya ke tahapan seleksinya nih. Seleksinya itu ada apa aja? Yang pertama pasti adalah seleksi berkas. Nah, seleksi berkas itu teman-teman harus menyertakan seluruh berkas yang udah disyaratkan tadi, termasuk dengan surat keaktifan organisasi, terus juga transkrip nilai. Jadi transkrip nilai itu transkrip IPK teman-teman, indeks prestasi kumulatif dari semester 1 sampai semester 3. Nah, kalau udah itu juga tentang tidak menerima beasiswa lain, kayak gitu-gitu teman-teman. Apakah harus ngelampirin sertifikat kepanitiaan? Nah, itu harus banget ya dilampirin. Terus juga sertifikat prestasi dari SMA. Tapi nggak usah berkecil hati teman-teman, kalau misalnya nggak ada prestasi dari SMA, nggak apa-apa, nggak usah dilampirin. Ngelampirin surat kepanitiaan aja itu juga nggak apa-apa, karena jujur aku pribadi itu nggak ngelampirin surat prestasi, tapi aku ngelampirin semua kepanitiaan karena aku lebih suka kepanitiaan gitu daripada prestasi. Tapi nggak boleh contoh. Buat teman-teman yang prestasinya oke banget, itu wajib ya buat diikut sertakan, karena itu untuk branding diri kalian kayak gitu. Untuk seleksi berkas ini kan teman-teman itu bakal ngisi form registrasi online. Nah, aku mohon banget nih teman-teman ngisi form registrasi online itu dengan sejujur-jujurnya. Jadi teman-teman tuh pengen apa sih kalau udah dapet Jarum Beasiswa Plus ini, itu ditulis. Terus kepanitiaan apa aja itu ditulis. Terus juga mungkin teman-teman ada yang les bahasa Inggris atau ikut seminar-seminar apapun, itu dimasukin aja, karena form registrasi online ini nantinya bakal dibawa oleh pewawancara waktu seleksi wawancara teman-teman nih, kayak gitu. Ketika semua berkasnya udah siap, itu nanti bakal lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu seleksi berkas. Nah, sebelum seleksi berkas itu, berkas-berkas teman-teman itu bakal dikumpulin ke RSO di Semarang. Kalau misalnya teman-teman domisilinya nggak di Semarang, itu bisa dikirimin lewat ekspedisi. Tapi inget, jangan deadliner ya teman-teman, karena kita nggak akan tahu ekspedisi ini bakal sampai berapa hari. Karena meskipun pasti ada estimasinya, tapi aku mohon jangan banget buat deadliner, karena takutnya nanti telat datangnya. Dan harus sering-sering ngecek resi pengiriman, kayak gitu teman-teman. Terus kalau misalnya mau murah, teman-teman juga bisa ekspedisi bareng temennya nih. Mungkin barengan yuk kirim ekspedisinya biar ada murah, itu bisa banget ya teman-teman. Setelah seleksi berkas, kalau misalnya teman-teman lolos seleksi berkas, itu nanti teman-teman bakal dapat email. Jadi sering-sering cek email teman-teman, itu ada email atau enggak dari Jarum Beasiswa Plus, karena nanti undangan teman-teman buat ikut tes tulis itu ada di situ. Jadi jangan lupa buat sering-sering cek email, siapa tahu ada email teman-teman lolos seleksi berkas dan diundang untuk seleksi tulis. Nah, saat
seleksi tulis, jangan lupa itu di print undangannya karena itu sebagai syarat teman-teman buat ikut seleksi tulis. Pengalamanku tahun lalu itu seleksi tulisnya itu waktu liburan semester genap ke semester ganjil. Nah, jujur itu benar-benar jiper banget karena itu dari berbagai univ itu di Semarang kumpul jadi satu, dan itu banyak banget teman-teman yang ikut seleksi tulis. Nah, kalau dari aku pribadi, jujur aku belajar waktu seleksi tulis karena aku pernah ikut beasiswa juga sebelum ini, tes beasiswa maksud aku sebelum ini, dan itu gagal karena aku nggak belajar. Makanya aku ini belajar buat mempersiapin tes tulisnya. Nah, banyak teman-teman yang nanya tipsnya seleksi tulis apa. Yang jelas itu pertama itu belajar. Belajar dari mana? Aku belajar dari buku TPA karena yang di seleksi tulis ini itu sama kayak buku TPA waktu SBMPTN. Soalnya nggak jauh-jauh kok dari soal SBMPTN, teman-teman bisa belajar dari situ. Itu ntar juga ada kayak yang numerik, terus figural, terus juga ada verbal, kayak gitu tuh teman-teman harus belajar. Nah, selain tes itu juga ada psikotes. Psikotes ini teman-teman bakal ngegambar. Nah, gambar apa? Itu adalah gambar orang yang pertama, itu terus juga nanti ada tes warteg, terus juga nanti ada gambar pohon. Nah, sama kayak yang sebelumnya, aku saranin nih buat teman-teman itu udah coba gambar dulu di rumah. Karena ketika nanti teman-teman langsung tes itu udah nggak mikir lagi, aduh aku harus gambar apa ya, pohon apa ya, itu nggak perlu. Karena teman-teman udah belajar, udah coba, seenggaknya udah harus 3 kali nyoba karena biar hafal. Nah, ketika teman-teman hafal itu langsung gambar aja, nggak usah apa ya itu nggak perlu, sama sekali nggak perlu. Nah, terus untuk tes warteg ini teman-teman bisa lihat tips and tricksnya di Google. Aku saranin kalau misalnya teman-teman cari di Google itu jangan sama, intinya nggak apa-apa sama, cuman jangan persis plek gitu karena ntar takutnya dipikirnya nggak kreatif atau gimana. Tapi kalian bisa lihat tips-tipsnya di Google. Tes tulis ini teman-teman itu intinya teman-teman harus berdoa dulu sebelum tulis, atau mungkin ada yang mau ke belakang dulu buang air kecil atau segala macamnya itu, karena jujur aja ini nunggunya itu lama banget. Buat tes tulis ini lama banget gitu nunggunya, ntar disetelin video gitu yang bakal terngiang-ngiang dan kalian pengen banget buat dapat jarum beasiswa plus itu nanti di saat tes tulis. Pokoknya kalian harus ngerjainnya tuh dengan anteng aja gitu, nggak usah terburu-buru karena kan tadi kalian udah belajar, udah mempersiapin lah istilahnya itu ya, buat pemanasan otak kalian sebelum kalian mengerjakan TPA dan juga psikotes kayak gitu. Nah, buat ngisi TPA ini sebisa mungkin diisi semua aja teman-teman, karena nggak ada salah dan benar kan di sini. Jadi buat teman-teman bisa diisi semua, dan soalnya menurutku nggak susah. Kalau dari aku pribadi itu nggak susah karena itu kayak SBMPTN. Kalau udah tes tulis, nah penggugurannya itu yang pertama kan ada di seleksi berkas. Yang kedua penggugurannya itu ada di tes tulis. Nah, ketika selesai tes tulis itu selang sejam atau 2 jam itu nanti langsung keluar teman-teman hasilnya. Teman-teman bisa lanjut ke tes berikutnya atau enggak. Nah, ditunggu aja, biasanya 1-2 jam. Nah, kalau udah nanti bakal ditempel gitu pengumumannya. Kalian cek tuh nama kalian ada apa enggak kayak gitu. Ntar kalau udah langsung lanjut ke tahap berikutnya. Jadi jangan pulang dulu abis tes, ditunggu dulu. Keuntungannya yang pasti kalian dapat sangu tambahan ya dari Jarum Beasiswa Plus sebesar 1 juta rupiah. Nih kalau angkatanku kan 750.000. Selanjutnya setelah seleksi tulis tadi teman-teman ini lolos, ini akan ke tes selanjutnya. Aku nggak tahu tes ini itu bakal diadain di semua kota atau enggak, tapi untuk di kota Semarang tuh ada. Jadi ada, mungkin kalian udah baca-baca di internet tentang pendaftaran Jarum Beasiswa Plus itu tesnya apa aja. Nah, ini adalah tes pengganti FGD. Nah, jadi bentuknya apa ntar kalian baca aja karena aku nggak tahu ini sebenarnya boleh disampaikan atau enggak.
karena di beberapa kota itu ada yang iya, ada yang enggak, jadi kalian bisa baca aja langsung. Nah, tips buat tes ini itu kalian harus jadi diri kalian sendiri aja. Yang pertama, tetap sesuai kayak FGD, jangan dominan ya teman-teman, tapi teman-teman harus nunjukin kalau teman-teman itu leader dan layak. Tapi bukan leader yang bossy, tapi leader yang emang layak kayak gitu di tes yang ini. Selanjutnya, abis tes ini itu ada tes wawancara. Nah, tes yang satu ini tadi yang nggak aku sebutin ini, dan pengganti FGD ini tadi, dan juga tes wawancara itu bisa dilaksanakan setelah tes tulis kalian selesai atau di hari berikutnya. Nah, tipsnya lagi adalah kalian itu harus fit. Saat kalian mau tes itu kalian harus fit, harus udah tidur, jangan capek-capek, karena hari itu adalah hari yang panjang banget kalau teman-teman tes di hari itu juga. Karena jujur aku tes di hari itu juga dan itu bener-bener panjang banget harinya, bener-bener capek banget kayak gitu. Selanjutnya adalah ke tes wawancara. Banyak dari kalian yang nanya, "Kak, tips and tricks buat wawancara tuh apa aja sih?" Kayak gitu kan. Nah, sebenarnya buat wawancara ini kalian tuh cukup jadi diri kalian sendiri, teman-teman. Dan jawab sesuai dengan yang ada di form pendaftaran online kalian. Karena waktu wawancara ini si pembina, karena kalian ntar diwawancari sama pembina, kalau aku langsung diwawancari sama pembina regional Semarang, itu bakal bawa semua berkas kalian, berkas online, terus kalian tes tulis, itu juga ada, terus juga gambar-gambar kalian. Nah, itu semuanya sinkron apa enggak sama omongan kalian waktu wawancara. Nah, saat wawancara itu nanti kan nunggunya tuh lama banget. Nah, itu deg-degan itu pasti, cuman kalian harus siap. Kalian harus siap di segala kondisi dan harus udah tidur, jangan kelihatan kalau nggak tidur, jangan kelihatan kalau capek, dan harus senyum. Senyum itu adalah menurut aku senjata paling ampuh saat wawancara, karena ngeliatin kalau kalian tuh ramah. Nah, saat wawancara ini juga kalian harus ngasih feedback. Feedback ini adalah buat ngecek sebenarnya kalian ini tertarik apa nggak sih, karena bakal tanya ada pertanyaan nggak. Nah, itu kalian harus tanya. Terserah kalian mau tanya apapun itu. Kalau waktu itu aku tanya tentang kegiatannya tuh gimana. Nah, aku juga tanya waktu itu spesifikasi buat keterima Jarum tuh apa. Nah, itu nanti aku bakal jelasin nanti jawaban dari pembinaku itu apa ya. Oke, kalau udah tes berkasnya udah, tes tulisnya udah, wawancara udah, semuanya udah dilakuin, kalian tinggal berdoa. Nating tulus aja teman-teman, nating tulus, berdoa. Kalau misalnya dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat ya udah, nggak apa-apa, nggak usah disesali. Nah, setelah semuanya terlalui, itu ntar kalian tinggal nunggu pengumuman. Ketika kalian keterima, itu selamat ya buat kalian nanti yang keterima di angkatan 36. Nah, setelah keterima itu aku bakal jelasin nih, ada yang nanya kan, apa sih yang bedain Jarum ini dengan beasiswa yang lain. Nah, setelah keterima tuh kalian bakal ngerasain banget bedanya Jarum Beasiswa Plus sama beasiswa yang lain. Karena di Jarum Beasiswa Plus ini, masing-masing dari beasiswa Jarum itu akan mendapatkan semua soft skill yang diajarin di sini. Jadi kan mungkin ada tuh beasiswa yang hanya beberapa orang aja yang boleh ikut pelatihannya. Nah, tapi kalau di Jarum Beasiswa Plus ini semuanya boleh ikut pelatihan dan bahkan wajib buat ikut. Itu ada 3 yang wajib. Itu yang pertama, character building, yang kedua leadership development, yang ketiga itu ada nation building. Nah, untuk aku pribadi aku udah ngejalanin 2, yaitu character building dan leadership development. Dan itu beneran ngasih aku tentang semua hal yang emang belum pernah aku tahu. Yang pertama itu di character building itu beneran di situ kalian tuh bakal ditempa. Jadi as a leader itu kalian tuh harus ditempa dulu tentang gimana sih keyakinan kalian, gimana sih cara kalian tetap bisa bertahan meskipun di keadaan yang sulit. Itu beneran diajarin di situ karena dilatih langsung dengan profesional dan itu di tengah hutan. Ya, ini aku bocorin dikit ya. Terus yang kedua, leadership development itu kalian bakal diajarin itu tentang gimana sih critical thinking kalian, critical writing kalian, dan juga effective oral communication. Selanjutnya, ketika udah character building, leadership development, itu nanti ada nation building. Nah, itu kalian akan dipertemukan oleh semua beasiswan Jarum se-Indonesia. Itu ada kurang lebih hampir 500 orang. Kalian di situ akan nampilin pagelaran budaya dan pasti seru banget.
kalian bakal dapat banyak pengalaman di situ. Beda dari yang sebelumnya di karakter building atau di leadership development itu kan dibagi per batch. Nah kalau ini tuh nggak dibagi per batch, jadi kalian bakal ketemu langsung. Wah seru banget, karena aku aja yang ngalamin leadership development sama karakter building aja itu udah seru banget, apalagi nanti waktu aku bakal ngalamin nation building. Nah selain itu kalian itu bakal diasah juga lewat writing competition, terus juga ada community empowerment, dan yang terakhir tuh ada international exposure. Jadi kalian itu selain dibekali juga kalian harus berkompetisi untuk siap menjadi leader, karena di sini Beasiswa Jarum ini mencari leader teman-teman. Nah sesuai yang aku tadi bilang, kalau apa sih kualifikasinya sebenarnya buat jadi Beasiswa Jarum tuh apa gitu kan. Nah kualifikasinya itu adalah jadi seorang leader yang bisa memimpin Indonesia ke depannya, kayak gitu teman-teman. Karena visi dari Jarum Beasiswa Plus ini nantinya adalah menjadikan Indonesia itu sebagai bangsa yang didikdaya seutuhnya. Ada yang nanya nih, keuntungannya tuh apa aja ketika kalian dapat Jarum Beasiswa Plus ini. Nah, tadi aku udah jelasin kan di awal kalau misalnya keuntungannya itu kalian tuh bakal dapat teman seluruh Indonesia, karena dari setiap kegiatannya itu kalian wajib buat ngikutin. Jadi kalian bakal dapat temen yang banyak banget pasti. Terus selanjutnya itu kalian juga dikasih bekal soft skill yang itu benar-benar berguna banget, terutama ketika kalian nanti di dunia nyata, di dunia kerja kayak gitu teman-teman. Terus juga keuntungannya yang pasti kalian dapat sangu tambahan ya, dari Jarum Beasiswa Plus sebesar 1 juta rupiah. Nih kalau angkatanku kan 750.000, kalian dapat 1 juta. Wah keren sih, parah. Jadi jangan ragu buat daftar Jarum Beasiswa Plus. Ditunggu ya teman-teman. Alhamdulillah semua pertanyaan dari teman-teman yang masuk udah aku jawab. Jadi buat teman-teman jangan ragu buat daftar Jarum Beasiswa Plus, karena banyak banget benefit yang didapat di sini. Dan buat teman-teman yang masih pengen nanya bisa langsung kontak aku atau bisa cek di IG @beaswan_semarang. Itu banyak banget. Ntar kalau misalnya ada hal-hal buat kalian biar nggak ketinggalan. Oke, segitu dulu dari aku. Terima kasih udah lihat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.